Shalom ya Bapak Ibu Saudara semua, selamat pagi. Hari ini kita akan mendengarkan sharing firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pak Sentaleo. Ya, beliau ada di tengah-tengah kita juga. Sebelumnya saya akan memperkenalkan beliau. Ya, biasa saya panggil Kak Senta ya. Ya, Kak Sentaleo. Beliau bersama-sama dengan saya waktu itu kira-kira di tahun 2004 kalau tidak salah. Kami ada tsunami, bersama-sama pergi ke Nias dan saya ke Aceh. Ya, singkat cerita dari 2004-2005 beliau kembali lagi ke sana memberi diri bersama keluarga, dan tentunya kisah itu akan lebih afdol ketika disampaikan oleh Pak Senta secara pribadi. Nah, oleh karena itu, sebentar beliau akan membagikan sesuatu di tengah-tengah kita. Jadi buat rekan-rekan Bapak Ibu Saudara, ya, apabila mau bertanya bisa menyiapkan pertanyaannya atau menuliskan di chat room, ya, itu juga bisa di sama-sama kita bisa lihat, ya. Oke, langsung saja kesempatannya saya berikan kepada Pak Sentaleo. Silakan Kak. Shalom semuanya, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dalam Mezbah Coram Deo pagi ini. Pagi ini saya diminta untuk sharing, dan saya ingin sharing dari judulnya ini, Kehidupan Rohani Komunitas Kerajaan Allah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau kita berbicara tentang komunitas kerajaan Allah, tentunya kita menyadari bahwa kerajaan Allah menjadi perjuangan kita. Kalau tadi kita berdoa, kita tutup dengan doa Bapa kami. Pertama, kita berseru kepada Tuhan sebagai Bapa kita. Bapa yang baik, Bapa yang peduli, Bapa yang mengasihi jiwa-jiwa. Kedua, kita menyampaikan juga bahwa kita berdoa, datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu. Artinya, kita memang setiap hari diajar oleh Tuhan untuk berjuang, mengupayakan, mendoakan kehadiran akan kerajaan Allah di muka bumi, seperti di surga. Kita bukan orang-orang yang kalah, kita bukan orang-orang yang, ya Tuhan, saya percaya dunia ini jahat, dan saya percaya pada Engkau, suatu saat nanti saya akan diterima Engkau masuk ke dalam surga. Kita bukan orang-orang yang tanda kutip sepertinya melarikan diri di tengah-tengah dunia ini. Padahal kita ada di tengah-tengah dunia ini. Tuhan mengutus kita ke tengah-tengah dunia ini. Pagi ini saya coba share beberapa slide, beberapa PowerPoint untuk bisa memberikan gambaran buat kita. Oke, jika kita udah bisa lihat gambaran ini, saya segera ceritakan ya. Awal ketika saya ada diutus oleh Tuhan sekitar 17 tahun yang lalu di Pulau Nias. Pulau Nias ini satu pulau di sebelah gugusan paling barat Indonesia, ya, yaitu sebelah barat dari Pulau Sumatera sendiri, ya. Dan di sana memang dikenal sebagai daerah yang 3T, terpencil, terluar, dan tertinggal. Ya. Sehingga, ya, saya ingat gambaran pada waktu itu adalah dari data BPS, Biro Pusat Statistik Indonesia, yang resmi menyatakan bahwa untuk ukuran Nias itu hanya ada 1 anak yang bisa masuk ke perguruan tinggi di antara 1000 anak.
Jadi kalau kita melihat di dalam satu tempat, satu ruangan ada 1.000 anak, satu yang terpilih yang punya kesempatan untuk mengecap bangku kuliah. Dan hanya 5 dari 100 anak yang bisa masuk SMA. Terbayang ya. Sedangkan angka nasional saja itu 20 anak dari 100 anak. Tapi kalau saya kira kalau Jakarta, ya itu bisa udah 80, 90, bahkan mendekati 100% ya. Anak-anak bisa masuk ke jenjang masuk sekolah begitu. Ini hanya ada 5 dari 100 yang bisa masuk sekolah. Yang lainnya ya tidak sekolah. Bapak Ibu Saudara terkasih, bagaimana saya masuk ke tanah yang saya sebut dengan wasteland, tanah buangan, tanah tertinggal, tanah terpencil, tanah yang diabaikan, ya. Itu gambarannya, saya sempat ambil foto, itu tanah penuh semak belukar, tanah penuh dengan tanaman liar yang tidak produktif, ya. Tanah yang rusak juga, kekeringan, hujan, kebanjiran, ya. Tanah yang tidak menghasilkan apa-apa, yang jelek, yang susah dilewati. Dan bagaimana prosesnya sampai menjadi tanah yang saya sebut dengan promised land, tanah perjanjian, tanah yang berlimpah dengan padi dan madu. Ya, kalau promised land yang sesungguhnya di Israel disebut penuh dengan susu dan madu. Di sana kita ada, di tempat kami ada madu, ya, susunya belum. Tapi yang jelas padi berlimpah, sayuran, buah-buahan, ternak, telur, semuanya ada. Bagaimana proses transformasi dari wasteland menjadi promised land, inilah yang saya mau sampaikan dalam bentuk kehidupan rohani komunitas kerajaan Allah. Kalau kita bicara komunitas kerajaan Allah, maka itu bukan hanya untuk diri kita, tapi komunitas kerajaan Allah itu membawa shalom, membawa dampak, membawa perubahan. Bukankah kita adalah, Tuhan katakan adalah terang, dan kita adalah garam di tengah-tengah dunia ini. Kita diutus, kita bukan dari dunia ini, tapi kita diutus ke tengah-tengah dunia ini. Ketika saya diutus ke daerah ini, daerah yang ditakuti oleh semua orang-orang yang ada di pulau ini karena dikenal sebagai daerah 05 atau daerah perampokan, pembunuhan, pemenggalan kepala. Jadi daerah yang sangat rawan, ya. Namun ketika Tuhan mengutus saya dan saya berdiri di tempat ini, seolah-olah Tuhan mengingatkan saya, aku utus kamu di tengah-tengah dunia yang gelap supaya kamu menerangi. Aku utus kamu di tengah dunia yang hancur supaya kamu menggarami, supaya kamu membawa perubahan, membawa dampak. Bukankah komunitas kerajaan, it's all about our impact, ya, dampak dan hidup kita yang pelan dan pasti mengubah lingkungan kita. Kehidupan kerohanian kita bukan untuk hanya sekedar untuk diri kita. Kalau kita lihat gambar ini, ya, jadi tanah yang semak belukar di sini, bagaimana bisa berubah pelan dan pasti itu menjadi kompleks asrama, panti asuhan, tempat para staf pekerja kami tinggal. Kemudian di sebelah kanan kita awalnya adalah hutan karet, ya, hutan karet yang penuh dengan tanaman karet tua yang tidak produktif. Bagaimana itu bisa diubah menjadi satu komunitas di mana anak-anak yang tidak bisa sekolah bisa mendapatkan pendidikan yang baik. Karena desa kami, ya, desa di mana kami ada, dusun di mana kami ada, nggak ada sekolah TK, nggak ada SMP, nggak ada SMA. Ya, cuma ada satu ini SD negeri gitu ya. Tapi yang lain nggak ada. Ketika kami hadir di sana, kami membawa satu perubahan bagaimana anak-anak yang tidak bisa sekolah di tempat kami. Ini yang kompleksnya atap merah begitu ya. Nah, ini semua itu berbicara tentang kingdom spirituality, kehidupan kerajaan Allah, kehidupan komunitas kerajaan Allah. Matius 6 ayat 9 sampai 13 mengatakan, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Itu doa kita.
Nah, kehendak Allah sinonim atau sama dengan datangnya kerajaan Allah di bumi. Ya. Banyak gereja memahami datangnya kerajaan Allah dalam bentuk perintisan gereja, perintisan cabang gereja. Ya. Namun sesungguhnya kerajaan Allah ada, ya, atau tepatnya gereja ada, muncul, itu karena adanya kerajaan Allah yang hadir, bukan sebaliknya. Jadi memang harus hadir dulu kerajaan Allah, ya, dan gereja itu berfungsi sebagai wujud penampilan. Ya. Kalau ada yang bertanya, gereja yang lebih besar atau kerajaan Allah? Kalau kita bisa bandingkan, ya mungkin agak bingung kalau kita nanya ini, gereja atau kerajaan Allah lebih besar. Loh, gereja bukannya kerajaan Allah? Belum tentu. Ya. Gereja adalah agen kerajaan Allah. Gereja tidak punya misi selain dari missio Dei, misi dari Allah sendiri. Gereja ada bukan untuk dirinya, bukan untuk buka banyak gedung, banyak cabang. Kalau gerejanya kehilangan fungsinya, maka dia seperti garam yang kehilangan rasa asinnya. Tidak ada gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Gereja sendiri misinya adalah misi dari Allah sendiri. Dan misi dari Allah sendiri adalah supaya Ia boleh hadir dan ada di tengah-tengah kita, memberi dampak, memberi perubahan, memberi transformasi, memulihkan kita. Itulah Coram Deo, ya. Jadi gereja berbentuk komunitas-komunitas yang menjangkau jiwa-jiwa yang terhilang. Kalau saya kasih gambaran, ada 3 kotak, ya, 3 kotak. Ya, 3 kotak ini, pertama kotak spirit, saya sebut kotak kehidupan rohani atau spiritualitas. Kotak pertama berjudul saya atau Tuhan mengasihi saya. Kita semua pernah ada di kotak ini. Kotak ini berkata, ya pusatnya saya. Tuhan mengasihi saya. Tuhan peduli akan saya. Tuhan mati untuk saya. Tuhan menebus saya. Judulnya masih saya. Ya, jadi kita masih ada pada tahapan paling awal dalam kekristenan kita, kehidupan rohani atau spiritualitas kita. Ya. Namun ada yang sudah beralih masuk, ya, tahap lanjut, ya, naik kelas, ya. Mereka masuk ke dalam tahap yang kedua yang disebut gereja, ya, eklesia. Gereja ini luar biasa, ya. Di sini judulnya bukan lagi saya, tapi judulnya adalah saya mengasihi Tuhan. Saya melakukan pelayanan buat Tuhan. Apa yang saya bisa lakukan untuk Tuhan? Ya. Bagaimana saya sungguh-sungguh mengasihi, bahkan rela mati buat Tuhan. Saya melayani semaksimal mungkin, apapun saya akan lakukan buat Tuhan. Tetapi konteksnya itu masih di dalam skup 4 tembok gereja. Ya. Kehidupan rohani yang disebut dengan rohani itu di dalam kotak yang disebut dengan gereja dan lingkungannya. Lingkungan orang Kristen, lingkungan kegiatan ibadah, dan lain sebagainya. Konteksnya masih di situ. Karena yang di luar sana itu duniawi, ya, politik duniawi, ya, ekonomi duniawi, ya, bisnis duniawi, dan lain semuanya duniawi, ya. Kami ini rohani, kami ada dalam gereja, doa, penyembahan, pujian, kesaksian, dan lain sebagainya. Ya. Namun puji Tuhan, banyak anak-anak Tuhan yang sudah naik kelas lagi. Mereka sekarang berada pada kotak ketiga. Kotak ketiga ini berjudul Kerajaan Allah. Apa maksudnya? Kalau kotak pertama, Tuhan mengasihi saya. Kotak kedua, saya mengasihi Tuhan. Gereja, saya mengasihi Tuhan. Saya berkorban, saya melayani Tuhan. Saya mempersembahkan hidup saya buat Tuhan. Tetapi masih konteksnya rohani dan duniawi. Rohani di dalam, duniawi di luar. Tapi kotak ketiga itu berjudul Kingdom of God, kerajaan Allah. Apa artinya? Ya, artinya adalah bukan saja Tuhan mengasihi saya dan bukan saja saya mengasihi Tuhan, tetapi kotak ketiga berjudul kerajaan Allah karena Tuhan mengasihi dunia yang terhilang ini. Kalau dunia mengasihi dunia yang terhilang ini, apa yang saya bisa lakukan kalau saya mengasihi Tuhan di dalam dunia yang terhilang ini? Jadi sudah break out, sudah keluar dari konteks hanya sekedar gereja. Jangan salah paham, saudara-saudara yang terkasih, kita berada di dalam komunitas gereja, dan itu baik-baik dan harusnya kita ada di situ. Tertanam di dalam komsel, tertanam di dalam gereja lokal, itu adalah kehendak Tuhan.
Tetapi fokus kita harusnya bukan hanya di dalam, ya, bukan hanya ada dikotomi gereja, rohani, dunia, duniawi gitu ya. Ya, ini kemunduran yang luar biasa pada pada tahun 1200 ketika akhirnya gereja tiba pada kesimpulan yang di luar itu jahat, kami di dalam. Sehingga di luar makin rusak karena nggak ada garam, nggak ada terangnya, ya. Nggak berpikir untuk bagaimana dia eksis gunung yang ada di dunia luar, ya, entah budaya, media, kepemerintahan, dan selanjutnya pendidikan dan juga selanjutnya. Ya. Ini yang sebenarnya dikatakan di dalam Matius 6 ayat 10, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi, di mana kami hidup, di mana lingkungan kami, di mana konteks masyarakat kami. Apa yang kami lakukan? Saya hanya ada anak-anak di Nias yang saya tampung, anak-anak yang saya sempat saksikan pada hari Minggu, bahwa mereka ini bukan hanya miskin, dibuang, tetapi mereka ini sakit. Kakinya bengkok, gagu, mereka gizi buruk, hampir mati, gila, mereka ini kelainan usus, tangannya patah, dan lain sebagainya. Begitu banyak masalah-masalah yang mereka hadapi. Nah, bagaimana saya ketika menampung mereka dan ketika saya menyadari misi bahwa kita ada buat dunia, ya, bahwa kita diutus ke tengah dunia, tapi saya harus wujudkan dulu komunitas ini, komunitas yang penuh kasih. Saya menerima mereka dengan misi fathering, membapai yang tidak berbapak. Saya tampung, saya terima mereka tidak bersyarat. Ya, ketika kasih Bapa ini dicurahkan, tentunya bukan kasih saya, tapi kasih yang Tuhan berikan dalam hati saya. Ketika saya menampung, menerima, mengasihi, merawat, mengasuh mereka, maka mereka bertumbuh dengan pasti ke arah Kristus. Ya, dan kasih unconditional ini diikuti dengan keteladanan. Saya mengajar mereka, oke, kita ada di tanah yang tidak ada apa-apa, tapi percayakah bahwa suatu saat, ya, ini sekitar 5-6 tahun lalu saya bilang sama mereka, percaya nggak bahwa kita berdoa, ya, tanah ini akan menghasilkan dan memberkati desa, kecamatan, dan kabupaten, bahkan pulau kita. Ya, mereka iya aja, nggak ngerti gitu ya. Tapi pelan dan pasti ketika batu-batu disingkirkan, ya, tanah mulai diolah, rumput liar mulai dicabut bersama-sama. Saya terjun bersama mereka. Ya, sampai pada waktunya tanah itu ditabur benih. Mereka juga saya dewasakan, ya. Saya sering bilang, kalian menanam padi, menanam sayur dan lain sebagainya kan susah ya. Lebih susah lagi Bapak menanam kalian. Sebab kalau padi hanya 4 bulan, Bapak menanam kalian belasan tahun. Jadi kita semuanya sedang bekerja, ya. Nah, akhirnya perubahan mulai terjadi, ya. Di sini ada satu hal yang saya perlu sampaikan singkat saja. Ada spiritualitas yang sejati dan ada spiritualitas yang palsu. Apa maksudnya spiritualitas sejati dan palsu? Spiritualitas yang sejati, contoh saya ambil salah satu, ya, bekerja vs ibadah. Ya. Bekerja bagi orang yang saya sebut orang Kristen, ya, mungkin mereka punya pandangan bekerja itu duniawi, bekerja itu sesuatu yang itu hanya urusan duniawi. Kita kan Tuhan bilang pikirkan perkara-perkara yang di atas, perkara-perkara surga. Betul, yang kita pikirkan maksudnya hati kita jangan melekat. Hati kita jangan khawatir, hati kita jangan risau oleh perkara duniawi. Tetapi kita ada di tengah-tengah dunia, kita diutus segera duniawi supaya kita menghasilkan buah. Bukan kamu yang memilih aku yang memilih kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan. Kita pergi ke tengah dunia menghasilkan buah. Buah kita apa? Karya kita, hasil perjuangan kita, kerja kita. Makanya di Alkitab kata ibadah dan kata bekerja itu sama. Bahasa aslinya itu avoda. Ya, jadi ada waktunya konteksnya ketika itu dikerjakan di tengah dunia, maka disebut bekerja. Tetapi ketika konteksnya dia di dalam kumpulan orang percaya, di mana dia menyembah, beribadah kepada Tuhan, maka disebut ibadah. Sebenarnya dalam bahasa aslinya, konteks aslinya, kerja sama ibadah sama. Makanya Roma 12 mengatakan, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan pada Allah. Ini adalah ibadahmu yang sejati. Ibadah yang sejati adalah mempersembahkan seluruh tubuh kita. Termasuk apa? Termasuk di dalamnya mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa, segenap akal budi, dan segenap kekuatan kita. Suatu saat datang seorang mahasiswa praktek dari STT,
ke kami, bayangan dia ketika dia praktek di kami 6 bulan adalah dia akan keliling dari ibadah ke ibadah. Dia akan berkhotbah, dia akan melatih kefasihan dia berkhotbah dan melayani. Begitu tiba ke saya bilang, "Selamat datang, ini ladang pelayananmu." Saya kasih lihat itu sawah. Dia kaget, dia terjun ke tengah sawah, dia mulai bingung. Waduh, kok pelayanan begini? Bayangan saya kalau pelayanan itu di mimbar. Saya bilang ini dia ibadah kamu yang sejati. Ketika kamu mengolah alam ini dan alam itu menumbuhkan segala yang berguna, produktif. Bukankah Tuhan berkata, ya, jika engkau taat, engkau akan memakan hasil yang baik dari tanah. Tanah ini rusak, tanah ini hancur. Masyarakat miskin bukan karena mereka tidak bisa makan, karena mereka tidak tahu bagaimana mengolah tanah ini. Bagaimana mereka taat dan tanah ini akan berubah. Dan benar-benar dia melihat bahwa tanah ini berubah dan kita pergi membawa berkat buat orang susah, orang sakit, menyuapi. Kita setiap minggu kita menerima orang miskin untuk datang untuk makan bersama kami. Anak-anak makan bersama kami. Kami kirim makanan ke rumah mereka. Bukankah itu pelayanan, itu ibadah yang sejati. Tuhan berkata, ketika aku lapar, engkau memberi aku makan. Apa yang engkau tidak lakukan untuk yang paling hina ini, engkau tidak lakukan untuk aku. Jadi ibadah sama bekerja itu sama. Konteksnya cuma hati. Kalau kita bekerja buat Tuhan, kalau 3:23 mengatakan apapun yang kamu kerjakan seperti itu Tuhan. Itu ibadah kita. Sehingga hasil karya kita dinikmati. Banyak orang Kristen mungkin ya, saya tidak melebihkan, hanya berpikir urusan gerejawi aja. Tetapi di dunia ini dia tidak jadi saksi, dia jadi contoh. Dia tidak beribadah kepada Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Daniel beribadah di tengah pemerintahan Nebukadnezar. Ya. Daud beribadah ketika dia mengembalakan kambing domba. Ya. Kita beribadah di mana? Tentunya kita beribadah di gereja juga, dan kita beribadah menyembah Tuhan dengan seluruh hidup kita, kekuatan dan akal budi kita di tengah-tengah masyarakat. Ya. Jadi itu sebagai gambaran. Ini sebenarnya ada banyak poin-poin yang bisa dibahas. Ya. Kami menemukan spiritualitas atau kehidupan rohani yang sesungguhnya di dalam kerajaan Allah adalah seperti itu. Sehingga melalui kerja kita, melalui ibadah kita, semua berubah. Ya. Saya lanjut aja. Nah, ini satu gereja, saya tidak tampilkan mereknya. Saya ketika duduk di sana, ketika diundang khotbah, saya duduk dan pendetanya sedang memperkenalkan diri dan gerejanya. Pak Senta, selamat datang ke gereja kami. Mohon maaf Pak, gereja kami cuma sederhana saja. Gereja kami tidak permanen, hanya semi permanen, atasnya hanya kayu, ya, bawahnya udah semen, dan juga tidak ada keramik. Maklumlah Pak, gereja kami adalah gereja yang ekonomi yang lemah begitu ya. Saya kalau waktu saya masih muda, pasti saya semangat mission trip, saya akan berjuang untuk membantu pembangunan gedung gereja supaya indah, supaya bagus. Ya. Tetapi saya karena sudah sering menampung warga-warga seputar yang nggak bisa makan cukup karena stunting semua anak-anaknya. Kemudian sekolah nggak bisa lanjut, bahkan udah SMP nggak bisa lanjut SMA, SD nggak bisa lanjut SMP. Mereka yang sakit tinggal tunggu mati. Maka saya jadi bingung dan sedih. Bahwa kalau gereja hanya memusatkan diri kepada pembangunan fisik gedung dan memperindah di dalam yang disebut rohani, ya, dan tidak mempedulikan sekeliling, entah kamu mau mati, kamu mau lapar, kamu mau tidak sekolah, bodoh, urusannya adalah ini di dalam gereja. Nah, itu yang menjadi kegelisahan dan kesedihan saya. Inilah yang saya sebut dengan komunitas yang sebenarnya tidak sedang mewujudkan kerajaan Allah datang. Ya. Modern religion focus on filling church with people. Ya, agama modern ini fokusnya mengisi orang-orang ke dalam gereja. Tetapi Injil yang sejati emphasize, ya, menekankan kepada memenuhi orang dengan Tuhan. Ya, kalau Tuhan itu kita mengalami kepenuhan Tuhan, maka kita juga hidup dalam kasih satu dengan yang lain, dan akhirnya keberadaan komunitas itu jadi berkat buat sekeliling kita. Bukankah itu yang Tuhan mau? Ya. Tentunya kita perlu gedung untuk ibadah, tetapi itu nomor kedua dan kesekian.
Ya, nomor yang pertama adalah Thy kingdom come on earth as it is in heaven. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kami pasang solar panel, kebetulan saya insinyur listrik. Saya sempat dapat satu motor listrik. Ya, saya dengan segala makanan, sayur, buah-buahan, dan padi dan ternak gitu ya. Kami bukan hanya mandiri air, mandiri pangan, beras, daging, telur, sayur. Kami mandiri pendidikan. Kami udah rintis sekolah. Kami mandiri energi dengan 80% kurang lebih listrik itu dari matahari. Ya, transportasi, dan kami masih berjuang. Kalau semua tanah sudah diolah, hasilnya produktif. Ya, hari-hari ini saya lagi menunggu PIRT, produksi izin rumah tangga dari Dinkes. Ya, madu kita mau kita standarisasi supaya bisa dijual. Pisang sale, kita urus juga bubuk kelor, bubuk temulawak, bubuk binahong, dan lain sebagainya. Kita lagi proses ini. Ya. Dan harapan kita, anak-anak itu produktif, menghasilkan semua sampai VCO segala macam, dan kita akan bisa mandiri finansial pada waktunya. Sekarang masih belum ya, masih proses ya. Ini yang saya warnai merah. Ya. Anak-anak pergi, ini misalnya si Kasih pergi lewatin jalan setapak yang becek, yang susah untuk sampai kepada keluarga-keluarga miskin ini, ya, yang tinggal di gubuk, yang anaknya makannya nggak jelas, supaya bisa makan. Dan ini si feeder anak saya, ya tinggal bawa satu tangkai pohon kelor, ditanam di situ. Nanti kamu lihat, kamu bisa makan dari pohon kelor ini, kamu makan daunnya, nyayur. Kami setiap minggu 2 kali nyayur daun kelor, dan itu sehat dan bergizi. Ya, kami bisa memberi makan hampir 100 orang setiap hari. Ada siswa, ada guru, ada staff, dan anak-anak terutama. Ya. Nah, ini anak yang kami kasih makan tiap minggu. Ya, neneknya bilang, aduh aku udah sakit, udah nggak kuat nenek ini hidup. Ya, padahal anak-anaknya ditinggalkan oleh sepasang suami istri, ditinggalkan pergi begitu saja, tidak dibiayai. Dan anak ini bagaimana? Saya ketemu mereka di parit di depan Promise Light ini lagi gali-gali cari kerang yang untuk dimakan, untuk nyayur gitu ya. Dan hari-hari kumpulin tutup botol, dijual satu kantong kresek 1.000, 2.000 gitu ya. Dan saya kasih vitamin, saya mulai memberikan harapan buat mereka. Ini contoh salah satu. Ya, saya lanjut. Ya, pemerintah tidak berfungsi membuat pengairan, kita buat gali sumur. Ini bukan sumur Yakob, tapi sumur Promised Land. Ya, kita bangun sumur, kita mulai aliran air supaya sawah kita semakin bersih, semakin produktif. Ya, yang tadi saya bilang, ketika kita ada membapai generasi, kita menghadirkan komunitas kerajaan. Itu berdampak bukan hanya kepada makanan, tetapi damai sejahtera dan sukacita kebenaran. Kerajaan Allah berbicara tentang itu. Ya. Dan bahkan alam ini berubah. Saya punya satu istilah, anak-anak jangan kamu tembak ya, jangan kamu ganggu burungnya Bapak. Ya, ada namanya si Johnny ya. Jadi ada burung-burung bangau, burung-burung lainnya terbang hinggap ke tanah kami untuk makan belut, cari katak ya. Dan alam itu berubah jadi indah. Berubah jadi shalom. Karena bayangkan yang sakit ke sini sembuh, yang gila juga ya tentunya nggak langsung instan sembuh. Kita rawat dengan penuh kasih, diterima, dikasih kuncinya merawat ODGJ ya, orang dengan gangguan jiwa sembuh. Anak-anak yang luka hatinya, yang tertolak, yang keras hatinya, yang berontak, ya, yang tidak mau taat, pelan dan pasti berubah. Semuanya bekerja untuk kebaikan. Ya, ini anak-anak kami udah besar-besar, ya, dan selanjutnya mereka pada saat panen mereka pergi bagi beras setelah berdoa. Ya. Dan contoh, misalnya salah satu Niwa menemukan ibu ini, ya pas lihat ke belakang ke dalam dapurnya, ya bayangkan dindingnya dari bambu-bambu yang dibelah-belah, ya, panci nggak ada air, nggak ada apa-apa. Di meja ada satu piring hijau dengan satu singkong. 3 anaknya lagi berjuang rebutan makan singkong kecil itu. Waduh, hatinya nggak tenang, pulang lagi dia dan datang bawa beras. Ini beras bukan beras dibeli di pasar. Ini beras yang ditanam, kemudian dirawat,
kemudian dipanen, dirontokkan, digiling, dan dijemur, sampai akhirnya itu menjadi beras yang dibagikan. Sebenarnya Niwa ini harusnya ketika dia menikah, mungkin dia akan, ini ibu yang stunting juga, anak-anaknya juga stunting. Harusnya dia hanya setinggi itu, tapi karena saya rawat sejak kecil, dia bertumbuh besar dengan segala keterampilan dia. Dia bisa CCTV, dia bisa pasang solar panel, dia bisa pasang listrik, dia bisa perbaiki listrik, perbaiki lampu, merakit lampu LED, ya, dia bisa melukis, dia bisa macam-macam. Ya. Dan hari-hari ini kita persiapkan nanti dia jadi insinyur elektro seperti bapaknya ini, ya. Insinyur elektro juga, gitu ya. Jadi kita latih anak-anak ini supaya mereka terampil menjadi membapai kembali lingkungan-lingkungan yang rusak. Kami akan utus mereka ke desa-desa di mana mereka berasal. Contohnya Niwa ini rumahnya itu kalau jalan itu kira-kira 4 sampai 6 jam, ya. Masuk naik turun gunung, ya, lewat lembah, lewat dulu air, lewat sungai, kalau banjir nggak bisa lewat, sampai ke desanya, rumahnya nggak ada listrik, ya, tanahnya dari tanah, rumahnya gubuk benar. Saya belum sempat tampilkan gambar rumahnya, ya. Tapi intinya adalah mereka dipersiapkan menjadi komunitas-komunitas kerajaan Allah dengan kehidupan rohani, spiritualitas Kingdom of God yang memberkati. Bukankah dunia ini sebenarnya membutuhkan Injil? Injil apa yang kita beritakan? Harusnya Injil kerajaan Allah yang kita beritakan. Matius 24 menyatakan itu. Dan Injil kerajaan Allah akan diberitakan sebelum tiba kesudahan segala sesuatu. Di dunia ini ada kemiskinan. Kemiskinan terbesar adalah gospel poverty, atau kemiskinan Injil kerajaan Allah. Ketika Injil kerajaan Allah diberitakan, maka kita memenuhi misi Tuhan yang di Lukas pasal 4 ayat 18-19 yang mengatakan kabar baik kepada orang miskin, kelepasan orang dari penjara, kesembuhan bagi orang buta, dan lain sebagainya. Itu misinya Tuhan Yesus. Itulah misi kerajaan Allah ketika Tuhan berkata, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Anak-anak ini bertumbuh, dan pada waktunya mereka akan jadi berkat buat lingkungan dan bangsa mereka. Satu hal terakhir, kami juga jadi berkat. Saya beberapa kali diundang bahkan di dalam Zoom secara nasional bagi teman-teman dari Buddha Seci. Mereka ini aktif bergerak untuk mereka sebenarnya mereka melakukan tugas yang sebenarnya menjadi tugas kita. Mereka membapai generasi. Saya sering ikut mereka, lihat mereka pergi ke kampung-kampung miskin untuk menyekolahkan anak-anak, pergi ke sekolah, bayar uang sekolahnya, kasih makan, obatin mereka. Ya. Tapi ketika mereka melihat saya melakukannya, mereka berkata, Pendeta Senta silakan datang ajar Dharma pada kami. Saya ke sana dan ajar mereka, dan mereka senang sekali menerima saya. Dan saya ketika mereka tanya, dari mana kekuatan? Kami susah payah melakukan baru sampai level ini. Bapak udah di atas kami. Bagaimana caranya? Saya bilang kuncinya bukan pada kekuatan saya, tetapi itu karena Tuhan Yesus Kristus. Mereka mendengar Injil yang saya sampaikan bagi mereka. Dan semua bermula dari gereja yang tanah yang hancur, tanah yang rusak, pelan-pelan berubah menjadi tanah yang diberkati. Komunitas kerajaan Allah yang berdampak di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih, Tuhan memberkati. Ya, selamat. Terima kasih Kak Senta buat sharing firman-nya. Jadi buat Bapak Ibu Saudara yang mau bertanya, silakan menanyakan sesuai dengan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Senta tadi ya. Nah, mungkin sambil menunggu pertanyaan dari rekan-rekan Pak Senta, mungkin Kak Senta bisa sedikit ceritakan bagaimana proses dari saya tadi ya, 3 kotak itu ya, dari saya terus ke kotak yang namanya gereja dan juga menjadi kotak kerajaan. Nah, mungkin peralihan itunya Kak Senta, ya mungkin kita hari ini juga lagi sedang dalam perjalanan ke sana ya. Nah, mungkin bagaimana tips dari Kak Senta untuk kita bisa sebenarnya
mana tahu nih, sebenarnya kita juga udah ada di sana, Ya, tapi betul, kita betul. nggak tahu kan, Ya. begitu. Nah, jadi itu mungkin bisa sedikit dibagikan untuk kita bisa dimampukan mengidentifikasi, oh sebenarnya begini, 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 gitu. Sambil kita menunggu pertanyaan dari rekan-rekan lain, Kak Sinta. Silakan, Kak. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya, Pak Tommy. Intinya sebenarnya kita semua pasti ada di salah satu kotak ini, dan kita semua pasti bermula dari kotak pertama. Jadi jangan dulu berkecil hati. Semua kita pasti lewat, ya kan, dari TK baru SD, SMP, SMA, baru nanti perguruan tinggi dan akhirnya terjun ke masyarakat kan. Jadi kotak pertama kita semua ngalamin ya, kita dikasih Tuhan, kita menerima kasih unconditional, kasih tak bersyarat, kasih Bapa yang luar biasa, yang mati bagi kita tatkala kita masih tidak layak, penuh dengan dosa. Tetapi bagaimana proses pengalihannya? Tentunya itu dimulai dengan kesadaran diri kita ya. Karena kasih yang sejati dari Allah membuat kita tidak egois. Ya. Kasih, kalau kita menerima kasih yang sejati, sungguh-sungguh menerima dan percaya, pasti kita berproses. Pasti kita akan masuk ke dalam kotak kedua, yaitu kita mulai mengasihi Tuhan. Anak kita kasih, kita rawat. Pasti tumbuh rasa kasih dia kepada kita juga sebagai orang tuanya, bukan? Jadi itu alami dan itu pasti terjadi. Ya, yang saya mau cerita justru bagaimana kita bisa masuk dari kotak kedua dan beralih ke kotak ketiga. Maksudnya kotak ketiga bukan berarti kita tidak lagi beribadah. Kita tetap ada gereja kita, komunitas lokal atau gereja lokal kita tetap. Cuma kita sudah berkarya atau pelayanan kita udah menyentuh kehidupan orang banyak, ya. Berdampak terang garam kita itu mulai menggerami sekeliling kita. Nah, prosesnya sebenarnya adalah kalau saya sendiri ngalamin itu, saya kan pernah juga menjadi semacam gembala area, merintis ibadah dan lain sebagainya ya. Saya menyadari pada waktu itu adalah satu kegelisahan di dalam hati saya, ya. Saya seperti teman-teman semua pasti sangat mengasihi Tuhan dan siap melakukan apapun buat Tuhan. Tetapi memang selalu Tuhan itu Tuhan yang baik, Tuhan itu menggoncang, Tuhan itu menaruh sesuatu di dalam hati kita. Kalau kita mau gali, kita mau sadari, kita mau buka hati kita menyadari, Tuhan, aku nggak puas Tuhan. Ada sesuatu yang masih kosong. Kayaknya belum maksimal Tuhan. Kalau aku mengasihi Engkau, pengennya kalau gitu ya. Kalau kita peluk orang tua kita, pengennya ya kita peluk dengan erat, seluruh hati kita dicurahkan. Saya ketika dengar seminar, ya jujur ya, dulu kan saya puluhan tahun juga di Abalov gitu ya. Itu rasanya khotbah yang model apapun ada, ya. Dari hati anak sampai hati bapak, namanya juga Abalov gitu ya. Semua ada, ya. Dari yang bangsa-bangsa, dari yang pria, wanita, dan adalah semua ada ya. Dan semua itu kayaknya sesuatu yang begitu membakar hati ya, menggugah, dan tapi kayaknya penyalurannya belum nyampe keluar. Itu dia yang jadi masalah. Saya sering ngomong sama istri saya, kita dikasih minum terus, kasih minum terus, kasih makan terus. Tiba-tiba, maaf ya, pengen buang air kecil, tapi nggak tahu mau buang kemana gitu. Pengen keluarkan rasa kasih kita, rasa pengabdian kita, nggak tahu mau kemana. Nah, di situ ini pekerjaan Tuhan ya. Ya, kalau kita menyadari, ya waktu itu saya coba pergi ke komunitas-komunitas miskin di sekitar Jakarta. Waktu itu masih sebelum zaman Ahok kan, itu kayak hamburger. Ini di tengah ada daging yang enak gitu ya, di Pluit sana, di Waduk Pluit sana, tapi diapit oleh roti yang tawar, roti yang murahan gitulah. Tapi jadi mahal hamburger itu karena daging di tengah itu tuh, daging di tengah itu ya. Nah, saya lihat di tengah Jakarta yang kaya berlimpah, apalagi Pluit, daerah mewah, ada tuh komunitas yang benar-benar miskin, susah, hidup di tengah sampah, di atas sampah, di waduk yang kotor, bau lagi. Nah, mulai muncul tuh, jangan-jangan saya di situ. Saya pergi lagi, coba cari lagi. Ya, satu pencarian, mencari bentuk bagaimana kasih Tuhan itu bisa disalurkan keluar dalam bentuk yang lebih luas. Ya, tentunya kita bisa menyalurkan kasih Tuhan juga sesuai panggilan kita di dalam gereja, sebagai pemusik, sebagai penyembah, sebagai WL, sebagai asyir, sebagai apapun lah, ya, sebagai bagian profetik dan lain. Kita bisa lakukan semua itu.
tetapi rasanya masih nggak pas gitu. Ada sesuatu yang, kita harus sentuh jiwa nih. Kita harus benar-benar menyentuh dan keberadaan kita bermanfaat dan memberkati. Karena Tuhan udah berkata, lebih berbahagia memberi daripada menerima. Ketika kita memberi kepada seorang yang tidak bisa membalas kita, ketika kita bisa menyalurkan berkat di mana orang yang benar-benar membutuhkan, di situ kebahagiaan kita berlimpah. Nah, itu kira-kira jadi proses transformasi dari kotak kedua ke kotak ketiga ini, tentunya ini satu pencarian. Kalau saya jelaskan itu cuma berapa menit ya, tapi sebenarnya itu belasan tahun, perjalanan belasan tahun sampai progres. Mungkin di antara kita juga sudah ada di kotak ketiga. Saya hanya punya pesan, bertekunlah dan terus ya, izinkan Tuhan itu berkarya menjangkau keluar, rohnya menjangkau keluar ya. Dan izinkan juga jangan kita sendirian, kita ada di dalam komunitas. Ajak rekan teman kita bersama-sama berdoa dan bergerak, pergi ya, kata kuncinya pergi ya. Tadi saya mungkin satu kata lagi, pergi, karena tinggalkan komunitas kenyamanan kita, zona nyaman kita, pergi ya. Tidak harus bermisi sampai ke pulau terpencil kayak saya ya, tidak perlu juga ya, karena di mana yang kan Tuhan berkata orang miskin selalu ada padamu, orang yang membutuhkan selalu ada di mana-mana, di kota, di desa, di kolong jembatan, dimanapun itu ada. Dan kalau kita melihat orang sakit, bahkan besuk orang sakit di rumah sakit juga ada, yang mungkin tidak miskin, tetapi saat itu dia miskin karena dia miskin kesehatan, dia butuh satu, doa kesembuhan. Ya. Jadi kita bisa ada orang-orang yang broken home, mungkin dia punya uang, tetapi dia nggak punya damai sejahtera, nggak punya kasih yang kita punya, kita bisa salurkan. Jadi itu yang saya bisa sampaikan. Jadi kerinduan kita, semangat kita untuk menjangkau keluar itu ditimbulkan oleh Tuhan. Kemudian kita memang harus melangkah keluar. Kita harus seperti saya gambarkan, seperti mencari harta terpendam. Kerajaan Allah itu diumpamakan seperti harta terpendam. Ketika kita menemukan harta itu adalah bejana dalam tanah liat. Di dalam Korintus dikatakan, harta itu adalah Kristus sendiri. Kristus adalah pengharapan akan kemuliaan. Nah, ketika kita temukan ini, Kristus ini begitu rindu, dia menjangkau keluar dari hidup kita, menjangkau sebanyak orang mungkin. Bukan hanya dengan uang kita, waktu kita, doa kita, keberadaan kita yang menghibur. Ya, saya waktu itu nggak bisa apa-apa. Saya tampung anak-anak, emangnya saya punya duit banyak? Emangnya saya punya kekuatan untuk menghidupi semua itu? Enggak, cuma ketika saya rindu, di situ Tuhan buka jalan, Tuhan beri kasih karunia. Ketika ada ketaatan, di situ ada kasih karunia. Jadi, begitu aja mengalir, dan akhirnya kita melihat seperti yang saya saksikan. Kalau istri saya berkata, iya kalau Senta ceritanya kayaknya mulus-mulus baik, tapi sebenarnya itu lembah air mata, katanya, ya, pergumulan panjang, penyangkalan diri. Ya memang seperti itu dinamika spiritualitas kita. Ya, kita harus alami semua itu. Ya, kira-kira begitu. Oke, jadi mungkin kalau tadi saya bisa simpulkan adalah bagaimana peralihan dari saya ke kotak kedua dan ke kotak ketiga lebih disederhanakan kepada menjawab keresahan, ya, kegelisahan, ketidakpuasan dalam diri kita dengan pergi, memastikan di mana supaya terjawab keresahan itu ya, Kak Senta ya. Tapi keresahan yang kudus ya, bukan gundah gimana, bukan bete gitu ya. Betul. Nah, jadi buat kita semua yang memang hari ini ada dalam pemuridan dan komunitas di area-area juga. Jadi kalau kita mendapati sebuah keresahan gitu ya, ketidakpuasan rohani. Nah, jadi mungkin kita bisa langsung berkonsultasi ya kepada para PKS, PA ya. Jadi bisa diarahkan. Kayaknya begini nih, coba di sini. Kalau kita belum dapetin secara pribadi ya. Jadi itu mungkin bisa membantu. Nah, ini nanti kita akan kembali ke sini lagi, Kak Senta, karena ini dikuliknya banyak nih. Jadi ya, mungkin kita masuk ke pertanyaan berikutnya dari Pak Hadi. Jadi beliau menyampaikan pertanyaannya, apa yang dimaksud tadi di slide tadi ya, mungkin ada statement dari Kak Senta, do the best versus be the best. Mana nih yang benernya nih menurut? Maksudnya ini mengganggu ya, mengganggu untuk memahami lebih lagi maksudnya Kak Senta. Kira-kira Kak Senta bisa jelaskan Kak? Silakan Kak. Ya, terima kasih, itu pertanyaan yang
luar biasa ya. Saya kira ini yang tadi saya sempat miss untuk sampaikan. Jadi dunia ini sebenarnya kalau berbicara dunia ya, bicara tentang hidup kita, biasanya kita selalu berpikir tentang be the best, menjadi yang terbaik ya, bahasa Inggrisnya artinya menjadi yang terbaik. Mana sih ada kecap nomor 2, kecap nomor 1? Ya, mana sih yang mau jadi nomor 2 kalau bisa jadi nomor 1? Tapi yang jelas nomor 1 cuma 1, nomor 2 juga cuma 1. Jadi semua itu berjuang, istilahnya sikut kiri, sikut kanan, jilat atas, tendang bawah, naik ke atas. Kita berusaha jadi nomor 1 terus, ya. Yang paling pintar, paling cantik, paling ganteng, paling kaya, palinglah semuanya ya. Paling mewah, paling enak. Kalau makan juga pilih paling enak. Semua be the best, menjadi nomor 1. Tapi ketika saya terjun di dalam melayani, makin lama saya makin menyadari bukan itu yang Tuhan mau. Yang Tuhan mau adalah kamu melakukan yang terbaik di dalam setiap keadaan. Dunia berbicara tentang achievement, pencapaian tertinggi. Tapi Tuhan mengajar kita devotion. Menyembah, mempersembahkan tubuh kita, melayani Dia, memberi seluruh hidup kita buat Dia. Kalau be the best bicara posisi, tapi do the best berbicara hati. Tuhan, aku mengasihi Engkau. Kalau Engkau suruh, ya kalau istri saya kan sempat dia berontak, dia marah, dia Tuhan, kenapa kok aku ini? Sebenarnya dulu aku levelnya finance manager di salah satu perusahaan joint venture asing sama Indonesia di Jakarta. Menikah sama saya jadi owner bisnis ya, bisnis IT kami ya, walaupun bukan perusahaan besar. Nggak lama suaminya pergi ke Pulau Nias, tinggal di kampung, ya, nggak ada listrik, nggak ada air, tampung air hujan. Dititipkan anak yang maaf malam pagi badannya belepotan tai, air nggak ada, terbatas, suruh saya ngelap. Pembantu yang saya bawa aja nggak mau, jijik. Aku harus ngelap. Apa itu? Itu bukan be the best itu. Ya, itu turun pangkat ya, itu langsung jeblok turun ke bawah. Jadi babu katanya. Itu lebih dari buruk dari babu. Posisi saya apa gitu ya. Tapi pelan dan pasti ketika dia mulai, saya hampir nangis. Dia mulai bersihkan ya lap anak yang dibuang sama ibunya ini. Ya. Dengan kotoran yang ada. Dia hanya bisa nangis, Tuhan. Kalau Engkau meminta saya untuk melakukan, itu yang terbaik saya bisa lakukan buat anak ini. Yang tidak diinginkan siapapun. Aku bisa melakukan sesuatu yang berbeda mengasihi anak ini. Walaupun tidak dilihat oleh orang-orang. Mungkin kemarin ketika kami tampil baru dilihat 17 tahun gitu ya. Tapi masa-masa itu lembah air mata, perjuangan. Tapi itu do the best. Kamu lihat orang lapar, Tuhan bilang kalau kamu tidak beri buat dia, kamu pasti tidak lakukan buat aku. Protes lagi. Kapan Tuhan engkau lapar? Pasti ku beri. Kata Tuhan, enggak. Yang paling hina kamu melakukan, kamu tidak lakukan untuk aku. Titik. Nanti Tuhan menguji kita juga bukan be the best. Kalau be the best mungkin nanti top 10 pendeta paling top ya di dunia dengan jemaat paling banyak gitu mungkin ya. Atau top businessman ya. 50 fortune ya yang terkaya di dunia yang paling hebat paling enggak. Ya, kan di Matius 25 ditulis, ya waktu dia datang, ya dia cari yang ketika aku lapar kau kasih aku makan. Bukan teologi yang sampai S2, S3 ya, bukan. Tetapi hati. Apakah engkau melakukan yang terbaik? Ketika saya di tengah-tengah desa diutus kondisi yang seperti ini, saya bertanya, Tuhan apa yang saya lakukan? Lingkungan saya nggak bisa sekolah. Saya nggak mampu bikin sekolah, tapi saya mau buat sekolah buat mereka. Lingkungan kami lapar, nggak bisa makan. Masa saya harus jadi calok? Maaf, saya kirim proposal kemana-mana. Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, tolong kami di sini, gini. Itu cuma paling jadi calo tiket. Gitu. Tapi Tuhan bilang, ini ada tanah, aku serahkan. Kalau kamu taat, kamu akan makan hasil yang baik dan lingkungan kamu akan diberkati. Aku akan memuliakan namaku di tengah-tengah. Ya.
ya kita harus berjuang sekuat tenaga kita. Ya, mungkin kita nggak kebayang ya, itu habis-habisan. Pagi, siang, malam kami berjuang. Sehingga yang tadi saya cerita, murid STT kami ya datang, wah masuk sawah, bukan mimbarnya di sawah ya, mau khotbah sama siapa? Sama rumput liar, apa? Sama padi-padi gitu ya. Tapi pulang dari situ dia bilang, saya belajar satu hal dari tempat ini Pak Santa. Saya bersyukur sekali. Saya baru ngerti yang namanya mengasihi Tuhan dengan segenap tenaga. Yang lain sebenarnya mengasihi Tuhan hanya posisi. Aku jadi pendeta, aku jadi pelayan Tuhan, diaken, majelis, dan lain sebagainya. Tapi yang lapar, yang miskin, nggak peduli. Ketika dia berjuang menanam, sampai pada saat terakhir ujian saya adalah bangun tadi sumur Yakob tadi ya, yang saya sebutkan sumur Yakob. Pak, aku sebelum pulang, saya kasih tugas harus selesaikan sumur ini. Ketika dia bilang, Pak, ini mau hujan, Pak. Kalau hujan saya nggak bisa pulang hari Sabtu, padahal saya udah mau pulang hari Sabtu. Udah selesai 6 bulan, Pak. Ya. Jadi saya kasih dia pilihan. Gini aja deh. Ya, apa Bapak yang buat sumur, kamu yang berdoa hentikan hujan, atau Bapak yang hentikan hujan, kau yang bangun sumur. Ya, selesaikan nyemen sumur gitu ya. Murid STT disuruh bikin sumur, nyemen gitu ya. Udah Pak, kalau gitu Bapak udah lebih tua, saya masih muda, saya yang bikin sumur, saya yang nyemen, saya yang ambil batu, saya pasang semua. Bapak yang doa. Benar saya doa. Tuhan tahan hujan sampai selesai. Padahal langit udah mau hujan apa segala. Benar. Sampai Sabtu selesai, barulah hujan deras. Ya. Dia lihat, benar ya Tuhan itu hidup ya. Kenapa? Mungkin Tuhan juga kasihan, udah habis-habisan kita. Ya, udah kalau we give the best, let God do the rest. Setelah kita lakukan terbaik, Tuhan akan ambil bagiannya, ya. Dan setelah dia pulang sampai ke kampung halamannya, ya. Ternyata kampung halamannya juga padi kan, mau panen, mau jemur padi. Dia telepon saya lagi WA. Pak Senta, tolong doakan. Ini mau hujan. Doakan supaya nggak hujan, ya. Imannya sama saya, bukan sama Tuhan Yesus. Saya pikir, waduh. Tapi tiba-tiba Roh Kudus ingatkan, kamu doa supaya dia lihat mujizat. Saya doa, padahal jauh berapa 100 mungkin kilometer dari saya, di ujung utara pulau. Saya doa nggak hujan. Wah, besoknya dia kirim berita, wah dia berhasil ini. Dia belajar satu hal ya dari tempat kami. Ya, ketika dia menggunakan seluruh tenaganya sebagai ibadah dan penyembahan yang sejati, maka mujizat itu terjadi. Kami udah sering lah. Kalau mau hujan kami tahan hujan, kalau nggak hujan-hujan, padi kami sudah merangas, kami minta hujan. Jadi kayak pawang hujan juga ya, seperti di Mandalika juga ya, yang satu yang pegang mangkok yang gini-gini ya. Jadi saya bilang, ini anak-anak udah bilang ini udah biasa kita lakukan di sini sama Bapak. Ya, awan udah datang mau hujan lebat, kita doa tengking juga. Ini udah lagi pasang itu alat rontok padi. Padi udah berserakan di tanah kami. Kalau hujan deras, selesai kami semua perjuangan kami 4 bulan. Ya udah kami berdoa kayak tidak pernah kami berdoa seperti itu. Kami berdoa tengking itu hujan. Dan benar Tuhan jawab, itu pergi, kita lihat awannya pergi. Jadi sebenarnya mujizat itu tanda penyertaan, bukan harus spektakuler atau gimana. Tapi kalau kita benar-benar beribadah dan beribadah Tuhan, do the best and God will do the rest. Jangan posisi, siapa saya pernah tua, saya mohon maaf gitu ya. Saya pemimpin, saya di atas. Tuhan bilang kalau engkau mau jadi pemimpin, kau di bawah. Berikan hatimu, lakukan itu seperti anak kecil. Jadi beda ya, be the best, do the best, cuma beda 2 huruf, tetapi itu beda sekali. Terima kasih. Terima kasih Kak Senta. Pak Hadi, saya rasa terjawab ya. Do the best sama be the best ya. Ini tentunya menjadi pesan buat kita semua ya. Do the best. Ya. Do the best berbicara tentang sesuatu yang tidak terlihat tetapi menyenangkan hati Tuhan. Gitu. Ya, kalau be the best lebih mudah terlihat. Nah, jadi kita sambil menunggu lagi pertanyaan Kak Senta, nih saya mau tanya Kak Senta lagi. Ya. Sebenarnya mereka ini banyak mau bertanya, cuman ketika mendengarkan sepertinya terjawab semua pertanyaan yang ada dalam pikirannya ya. Tapi saya percaya nanti bisa langsung. Jadi buat teman-teman nanti yang mau bertanya langsung saja ya, bisa di chat atau juga boleh mengaktifkan
ininya audionya ya. Nah, ini pertanyaan lagi Kak Senta. Kan tadi sebenarnya Kak Senta bilang do the best itu sepertinya saya percaya itu bisa menjadi jawaban ya ketika Kak Senta lagi dalam keadaan lemah ya pasti kan ada ya. Jadi keingat terus do the best, do the best. Nah, namun ada nggak hal-hal yang lain yang artinya menjadi sebuah motivasi yang tidak berkesudahan dari Kak Senta karena sepanjang 17 tahun ini kan tentunya banyak sekali kesulitan ya, pergumulan dan pasti ada saat-saat di mana aku mau tinggalin aja deh, saya mau tinggalin, oh ngapain di sini kan. Nah, tentunya kan nggak sekedar duduk best, ingat ya, pasti juga itu hilang lagi, tapi ada hal-hal yang lain yang tentunya itu menjadi kekuatan yang sampai hari ini Kak Senta bisa jadi berkat bagi banyak orang ya, khususnya Nias dan juga hari ini di tengah-tengah kita. Kira-kira apa Kak yang membuat tuh Kak Senta tuh terdorong terus ya, bergerak terus? Silakan Kak. Sambil menunggu pertanyaan dari jemaat ya. Silakan Kak. Jadi kalau ditanya ini bicara core-nya, intinya ya. Inti dari istilahnya dinamonya, kekuatannya dari mana? Ya jelas itu dari Tuhan, tapi bentuknya seperti apa? Ini saya coba coba gali, emphasize keluar ya. Jadi ada beberapa peristiwa yang Tuhan memang Tuhan kasih DP gitu ya. Tuhan itu buat dulu buat saya kayak seperti kita lah. Tuhan mati dulu buat kita. Ya, Tuhan mengasihi kita habis-habisan dulu sampai mati. Di situ mulai timbul rasa syukur, rasa takjub, rasa kita ingin mengasihi Dia sebagai balasan gitu ya. Nah, saya beberapa peristiwa, misalnya peristiwa pertama yang saya tidak pernah akan lupa menjadi awal ketika anak saya pernah saksikan. Anak saya udah di ujung maut lah, udah di pantai, tsunami gelombangnya sedang datang dengan cepat kepada mereka, dan harusnya mereka sudah tidak ada. Tapi Tuhan menyelamatkan mereka melalui ingatkan istri saya untuk bawa anak-anak naik. Setelah naik itu air itu menerjang sampai kaki-kaki mereka, tapi tidak menyeret mereka. Dan itu bukti dari kasih Tuhan. Dan episode kedua yaitu pada saat saya menampung anak-anak ini ya, malam gelap gulita, angin kencang, saya lagi nyanyi, mencoba memuji Tuhan dengan hati yang sedih karena anak istri saya belum datang, 1,5 tahun mereka bergumul di Jakarta. Istri saya lagi pusing dan risau dengan anak-anak kalau pindah ke Nia, pasti homeschool, baru gempa, mau sekolah di mana? Sekolah pun levelnya udah di mana gitu ya. Jadi saya pengen peluk anak saya, tapi nggak ada anak saya. Tiba-tiba satu anak ini mau naik ke pangkuan saya bilang nggak mau, saya mau anak saya lagi rindu-rindunya anak saya. Bayangkan umur 5, 6 tahun, 7 tahun, 2 anak ya, itu lagi lucu-lucunya Putri gitu ya. Tapi saya nggak ada, berbulan kadang, itu waktu itu hampir 2 bulan. Aduh rasanya gimana gitu ya. Dan Tuhan bicara lagi, kamu ingat nggak pada saat saya menyelamatkan 2 anak kamu? Ini loh tujuannya. Jadi Tuhan ungkapkan lagi ya. Jadi intervensi Tuhan, saya mau katakan kuncinya, jawabannya itu intervensi Tuhan pada waktu yang tepat untuk menyadarkan dan berbicara dan berjanji dalam hidup saya. Ya, Tuhan berkata, aku selamatkan anak kamu. Ya, bisnis apa yang terbaik kalau Tuhan bicara saya sebagai seorang pengusaha, maka bisnis yang terbaik, deal yang terbaik sudah Tuhan berikan, yaitu menyelamatkan 2 anak saya. DP-nya udah habis-habisan. Nah, sekarang Tuhan tantang saya, buka hatimu, jangan cuma 2 anak di hatimu, buka hatimu supaya anak-anak yang lain yang tidak berbapa boleh masuk dalam hatimu sebagai anakmu. Waduh, saya tinggal nangis deh. Saya peluk anak, saya terima anak ini gendongan saya nangis, saya percaya itu Tuhan bicara sama saya. Nah, yang ketiga, ini yang belum pernah saya ungkapkan, ketika kami pindah ke tepi sungai tanpa listrik, tanpa air, malam gelap gulita, suara jengkrik, anak-anak ada 18 yang saya harus hidupin gitu. Sekarang ada 34 ya. Saya mau hidupin anak-anak ini, saya sendiri air terbatas, keuangan terbatas, kemudian listrik nggak ada. Anak-anak lagi nakal-nakal, hari-hari ini baru mereka ngaku, Pak, aku nakal karena aku benci. Aku merasa Tuhan tidak adil, aku benci sama orang tuaku yang membuang aku. Aku merasa Tuhan itu tidak adil, Tuhan itu jahat. Jadi dia nakal sejadi-jadinya ya. Waduh, bayangkan saya 2 anak aja pusing, apalagi belasan anak modelnya begini semua. Saya itu hampir menyerah waktu itu ya.
Dan di kamar pondok kayu itu, saya berlutut dan berdoa. Dan datang suara dari si musuh, si iblis berkata, kamu kan sekarang pulang aja, kenapa? Kamu kan nggak ada kontrak, kamu bukan diutus. Dalam arti kata, kamu dibiayai, kamu ada tanda tangan kontrak, kalau kamu gagal, berarti kamu one prestasi gitu ya, gagal dalam kontrak. Nggak ada. Kamu datang bawa ransel, kamu pulang juga bawa ransel. Ngapain sih kamu teruskan di sini? Ya, kamu nggak menciderai janji pada siapapun. Ya, terus iya juga ya, benar juga ya. Tapi saya tahu ada sesuatu dalam hati yang nggak terungkap. Tiba-tiba Tuhan kasih satu dorongan saya untuk mencari gitu ya. Coba kamu temukan apa alasan kamu di sini. Ya. Lingkungan saya mulai mengeluh gitu ya. Saya punya list panjang. Lingkungan memfitnah saya untuk jual anak ya. Sampai kedengaran sama wali kota bahkan ya. Ini di belakang ini jual anak ini, karena mungkin mereka juga sebagian lakukan itu ya, bikin panti asuhan untuk itu. Saya kan enggak. Tapi fitnah itu datang, saya dimaki dengan kata-kata kotor, saya diancam mau dibunuh, saya mau beli air masuk aja dihalangin, aduh rasanya itu ya. Kemudian anak-anak nakal, jadi saya nggak punya alasan dasar apapun untuk saya bertahan pada waktu itu. Jadi Tuhan kayak tantang saya, apalagi? Coba kamu temukan alasan apa. Terakhir saya udah nggak tahan, saya jerit sama Tuhan, saya bilang, karena Engkau Tuhan. Kalau mau tahu satu alasan, ya karena Engkau yang suruh aku Tuhan. Gak ada alasan apapun lagi. Aku bisa tinggal di sini. Dan kembali lagi Tuhan intervensi dengan satu kata-kata yang luar biasa. Tuhan berkata, Senta, kalau gitu, mau nggak kamu? Mau nggak kamu melakukan itu karena aku? Hanya karena aku yang suruh kamu. Sebenarnya dengan kata lain Tuhan berkata, mau nggak kamu mengasihi aku? Dengan melakukan apa yang aku perintahkan pada kamu. Saya nangis lebih dari 2 jam. Saya menangis dan saya berkata, Tuhan, betapa bobroknya saya, betapa egoisnya saya. Saya melayani, ada karpet merah, ada penghargaan, ada penerimaan. Kalaupun semuanya nggak ada, dan Engkau menerima aku, itu cukup bagiku. Itu suara yang menyegarkan, suara yang membangkitkan, dan seperti api yang tersulut menyala di hati saya hingga hari ini. Jadi saya tahu persis alasan saya melakukan semua itu. Dasar saya bukan karena diterima, dihargai, mendapatkan uang, mendapatkan applause atau apapun, tapi karena satu, karena Tuhan mau saya lakukan dan saya lakukan. Saya bisa berkata dengan bangga nanti ketika pada hari saya ketemu dengan, at the end of the day, pada akhir hidup kita sebenarnya itu urusan antara kita dan Tuhan. Istri saya sering berkata begitu, habis dia bersihkan kotoran dari si feeder, dia apalah udah jadi abu-abu, akhirnya dia ngerti ya. Waktu itu sempat protes, dia bilang sama saya ya, kalau kamu jangan pernah minta ya sama gereja, sama teman-teman, pokoknya nggak ada itu semua ya. Dalam hati mungkin dia berkata begini, kalau nanti uangnya udah habis semua, kita pulang, beres. Ya saya mau ngomong apa? Saya dengar Tuhan bilang suruh saya pergi, ya saya bilang ya udah kita lihat aja. Hari ini bukan tambah kecil, itu Tuhan berkati lebih lagi, pekerjaan makin besar. Tahu nggak, hari-hari ini saya lagi bertekad, ini kalau anak SMA kan susah anak-anak mau kuliah, mau sekolah di tempat saya. Kenapa? Karena bayangan orang-orang miskin itu udah sekolah SMA-nya gratis, cepat lulus, nggak usah belajar, nanti jadi PNS itu. Kalau tempat saya, anak-anak SMA itu harus berjuang juga pertanian, beternak, mereka juga harus belajar sungguh-sungguh, kalau nggak belajar sungguh nggak lulus gitu ya. Terakhir kita udah putuskan kita tampung aja anak-anak gratis semua, tinggal makan semua gratis, kita bikin asrama untuk anak-anak ini. Pada nggak mau. Hari ini nol, nggak ada yang daftar. Saya ketemu kemarin sama teman-teman guru-guru juga bingung mau ngapain, mereka juga kurang inisiatif mungkin ya nggak. Saya coba jelaskan, saya bilang gini, ya, kita pergi, kita jemput bola sampai desa-desa terpencil. Malam saya cerita lagi sama anak-anak, Bapak putuskan berapa minggu ini, Bapak naik motor sampai ke ujung paling dalam, pasti ada anak-anak yang membutuhkan, seperti kalian, seperti Murah Hati yang hampir bunuh diri karena nggak bisa sekolah. Ada anak-anak itu.
daerah miskin, daerah tertinggal, daerah terpencil, 3T pasti ada. Cuma kita nggak ketemu. Kalau perlu Bapak merayap, merangkak, apapun Bapak lakukan untuk temukan itu. Karena apa? Karena hati ini yang Tuhan. Saya bisa bangga nanti suatu saat at the end of the day, seperti kata istri saya setelah lakukan semua itu. At the end of the day, it's between God and me. Hanya karena suamiku pun nggak bisa ngomong apa-apa. Antara aku dan Tuhan. Dan hidup kita terbuka di hadapan Tuhan. Apakah kita benar melayani Tuhan, atau kita melayani pekerjaan doang, atau kita melayani karena kasih atau penghargaan, atau kita benar-benar melayani karya Tuhan. Saya juga berkata, suatu saat nanti ketika saya ada di hadapan Tuhan, saya hanya bisa tertunduk dan berkata terima kasih Tuhan yang memberi pekerjaan, walaupun aku sudah lakukan yang terbaik, do the best. Tapi kalau itu masih kurang, ampuni saya. Tapi saya percaya Tuhan akan dengan bangga tersenyum sama saya dan berkata, sabar-sabar, kamu sudah lakukan bagian yang aku tentukan bagimu. Itu yang saya pengen dengar dari Tuhan. Itu yang saya percaya yang terbaik yang saya bisa lakukan. Jadi api itu terus ada karena suara Tuhan itu, janji Tuhan. Tuhan berbicara, dan itu kata-kata ini sampai hari ini masih begitu kuat di hati saya. Bahkan mungkin akan sampai juga ke pulau-pulau lainnya, sampai ke Papua kalau perlu ya. Juli ini kami akan berjuang juga di Papua kalau Tuhan izinkan. Jadi pokoknya itulah dasarnya ya Pak Tommy. Jadi kenapa itu masih ada terus? Karena itu Tuhan yang taruh, Tuhan yang bicara, Tuhan yang berjanji, Tuhan yang menyertai sampai pada kesudahan segala sesuatu. Amin. Jadi alasannya semua karena Tuhan ya Kak, nggak ada yang lain ya. Nah mungkin permasalahannya buat kita bagaimana Tuhan itu terus menjadi center dalam hidup kita. Sehingga apa yang dialami oleh Kasenta itu bisa juga kita alami. Karena kan tidak mudah untuk terus bisa mengingat Tuhan, memprioritaskan Tuhan. Tentu itu ada sebuah proses yang artinya terus terjadi dalam hidup kita. Ya ini menjadi PR buat kita supaya juga kita tetap terus menaruh Tuhan di atas segala-galanya. Ya, saya percaya itu dimulai dari hal-hal yang kecil ya di sekeliling kita. Kita berharap dan seterusnya melihat Tuhan di dalam segala sesuatu. Itu alasan yang paling terkuat untuk kita bisa melakukan A, B, C, D sampai Z. Satu lagi Kak, dan ini saya percaya menjadi pertanyaan penutup buat kita ya. Ini kan kita begini Kak. Kita terkadang, ini saya mewakili suara hati ya Kak, daripada teman-teman semua. Karena tadi itu udah terjawab mereka, cuman tinggal lebih dikonfirmasi saja. Nah jadi biasanya terkadang kita tuh sudah dapetin hati Tuhan, kayak tadi udah dari saya, kotak kedua, dan kotak ketiga, ini udah mau melangkah nih. Nah biasanya kan namanya ada orang single muda ya Kak, udah nggak ada ini ya, udah pergi aja, dapat sesuatu lakukan aja. Nah ini masalahnya adalah ketika sudah kita berkeluarga, apalagi kita tahu Kak Senta kan pergi di sana waktu itu memang sudah berkeluarga, sudah punya anak, dan semua sudah ada segala sesuatunya. Nah di masing-masing kita bisa jadi Kak, ada yang Tuhan sudah taruh ya kegelisahan itu ya, ketidakpuasan rohani itu buat masing-masing di keluarga, misalnya dia sebagai suami atau sebagai istri. Nah tentunya nggak serta-merta kompak nih. Yuk kita dapetin Tuhan, ntar nggak gitu kan. Biasa ada yang bisa sama-sama ya, jadi gerak. Tapi ada juga yang satu-satu kan. Ya. Nah ini biasanya yang terjadi. Jadi kita kadang-kadang agak sulit untuk mengkondisikannya bagaimana ya, supaya akhirnya semuanya kita keluarga gerak gitu. Nah kan ini bisa terlihat juga dari hidupnya Kak Senta ya. Kak Senta bagaimana caranya bisa ketika dapetin sesuatu, bagaimana apa yang didapetin ini bisa juga ditransfer kepada istri, bahkan kepada anak-anak ya, sehingga ini menjadi satu kesulitan. Nah prosesnya itu bagaimana Kak? Ini mungkin menjadi pertanyaan yang terakhir, dan juga nanti kita akan tutup di dalam doa bersama-sama. Silakan Kak. Ya baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi begini,
ketika Tuhan bicara untuk saya pergi, ya saya pergi aja. Mungkin karena model-model nekat juga ya, model-model ya jalan aja gitu ya. Ya, kan bukannya Tuhan bilang bagi yang beristri seperti tidak beristri katanya. Tapi kan kita harus kembali lagi menyadari bahwa kita seorang suami, kita juga seorang bapak buat anak-anak kita. Kita juga punya tanggung jawab untuk karyawan, kita punya tanggung jawab terutama buat keluarga kita. Jadi prosesnya memang itu sangat personal, jadi nggak bisa dibakukan nanti semua model kayak apa yang saya alami, tidak juga. Jadi Tuhan itu begitu luar biasa, begitu mengerti kita, dia masuk intervensi dalam kayak sama Yusuf ya, dia masuk hidupnya mulai dari dia dikasih mimpi sampai akhirnya dia dibenci, dibuang sama saudaranya ke sumur, dijual sampai akhirnya di rumah Potifar kena lagi dia, masuk lagi ke penjara sampai seperti membusuk di penjara sebelum Tuhan angkat. Ini personal sekali, Tuhan akan masuk ke dalam deal dengan kita masing-masing. Tapi kalau dengan saya ceritanya ya intinya adalah saya pergi, kemudian istri saya tidak mau. Istri saya sebenarnya dia karena dia ada tembok di hatinya terhadap pelayanan di Nias ini, ya dia tidak bersedia. Padahal dia bukan orang yang hidup mewah ya, dia bersedia hidup sederhana, dia nggak peduli gitu ya. Dia juga pendoa, dia sering meratap berdoa, dia harusnya dia yang lebih mendengar Tuhan ya. Tapi karena saya suami yang Tuhan bicara, ya saya berangkat dia nantang. Dalam hati sebenarnya bukan dia nantang Tuhan seperti apa, tapi dia menguji gitu ya. Tuhan bicara sama kamu, Tuhan harus bicara sama saya dong. Saya kan suami, saya kan istrimu, saya kan bawa anak-anak. Tuhan harus bicara sama saya. Lah, saya kan juga bingung kan. Saya masa bisa suruh Tuhan bicara, emang siapa saya? Ya, perintahkan Tuhan untuk bicara sama kamu. Kita kan cuma hamba. Terserah Tuhan mau ngomong apa, kita lakukan. Nah, istri saya bertahan dengan itu. Dia perlu konfirmasi, ya. Kalau suami butuh keyakinan, ya, istri butuh kepastian. Bedanya tipis tapi itu beda sekali ya. Jadi istri saya butuh kepastian. Makanya dia lanjutkan usaha saya dengan kata-kata seperti ini. Kamu kan ke sana pelayanan butuh duit. Biar aku teruskan bisnismu, nanti aku kirim uang. Kan kita nggak boleh minta-minta sama orang. Ya kan rohani sekali ya. Jadi ya udah, saya juga nggak bisa ngomong apa. Tapi itu kayak ketika saya rindu sama istri dan anak saya telepon itu kayak telenovela, nangis-nangis lah. Ya, dia juga nangis, dia pengen saya pulang, saya pengen dia ke sana. Waduh, kayak drama, lebih dari drama drakor gitu ya. Nah, tapi dalam proses ini Tuhan intervensi, Tuhan bicara sama istri saya. Pada waktunya ketika dia kerja, bikin proposal, kami punya customer juga, ya ketika dia bikin proposal customer, maintenance contract dan lain sebagainya, tiba-tiba Tuhan melawat dia dan tiba-tiba dia merasa jenuh. Iya ya, ngapain aku kerjakan semua itu? Ya. Istri suami saya di sana, anak-anak di sini. Ya. Itu bukan kehidupan keluarga yang sehat. Ya. Nggak bisa begini terus. Either saya mengalah atau suami saya mengalah. Suami saya udah ultimatum saya. Ya, saya waktu dalam kayak drakor itu saya bilang begini aja. Udahlah, kalau kamu nggak mau datang, nggak apa-apa. Saya kembali ke Jakarta, tapi saya suatu saat akan kembali. Saya bagaimanapun dalam hidup saya harus lakukan kehendak Tuhan ini. Kalau nggak, saya akan mati sia-sia. Waduh, dia dengar itu, dia pikir lagi, ya, it's now or then. Kalau nggak sekarang, nanti juga begitu. Udahlah, sekalian aja menderita sekalian di depan aja, nggak usah nanti ya kan berakir-akir ke hulu berenang kemudian katanya. Jadi susah dulu deh. Akhirnya Tuhan bicara sama dia dan dia bilang sama anak-anak karena anak-anak masih kecil ya. Mereka juga rindu sama saya. Dia setelah Tuhan bicaranya makanya kenapa kita kasih nama Promised Land karena perjanjian karena Tuhan bilang Aprilin kalau kamu taat dan kamu mau pergi bersama suamimu, aku akan sediakan tanah yang luas dan besar dan banyak jiwa-jiwa untuk kamu layani. Padahal waktu itu kita tanahnya 300 meter persegi, itu pun digusur, ditebang pohonnya, ya diambil alih sebagian tanah kita. 300 meter persegi. Sekarang ya
itu 15.000 meter persegi, jalannya sampai capek. Ya. Jadi ketika Tuhan bicara sama dia, Tuhan akan serahkan promised land. Dan Tuhan, dia bilang sama anak-anak, anak-anak tahu kita mau, Pak, Mama sama kalian mau kemana? Mereka jadi, ini ya, mereka senang aja gitu ya, pengen jumpa sama bapaknya, pengen pergi gitu ya. Nah, jadi ya itu proses 1,5 tahun. Di dalam proses itu, ya memang sekali lagi jangan kita paksa ya. Karena memang istri saya juga pengen konfirmasi dari Tuhan, bukan saya. Ya, dan saya juga nggak bisa paksa istri saya. Istri saya badannya, fisiknya hadir bersama saya, tapi hatinya ada di Jakarta nantinya. Saya juga dalam proses ini, yang jelas Tuhan ajaib menjaga saya sebagai suami. Saya tetap bisa menjaga kekudusan. Tuhan genggam saya dengan erat dalam proses ini, ya 1,5 tahun ini, sampai akhirnya istri saya mau berangkat. Dan 7 tahun kemudian baru kita tiba di tanah wasteland yang akhirnya jadi promised land. Jadi memang itu episodenya panjang, kalau bikin seri bukunya mungkin berjilid gitu ya. Kita ada bikin buku, kalau nanti bisa baca, ada judulnya Our Journey His Promised Land. Istri saya tulis, kalau baca bisa nangis ya. Dia tulis dari hati dia, apa pergumulan dia, bagaimana dia mengalami semua itu dan dia menang gitu ya. Jadi memang bagi suami istri, bagi yang ada kegelisahan di hati, yang sudah berkeluarga, yang akan seperti Tuhan dorong ada sesuatu ya, fulfillment ya, sesuatu yang ketika kita capai itu kita bilang, saya mati pun udah rela, udah saya ketemu nih Tuhan, ini loh tanah perjanjianku. Setiap orang punya tanah perjanjian yang Tuhan mau berikan buat kita. Jadi nggak bisa dipaksakan, biarlah Tuhan intervensi, Tuhan yang punya pekerjaan dan ada waktunya Tuhan berbicara. Yang penting jangan keraskan hati, ya, jangan mengasihi dunia ini, ya. Karena kalau kita mengasihi dunia ini, kasih akan Bapa tidak tinggal di dalam kita. Jadi ketika kita mengasihi Dia lebih dari apapun, dan Tuhan pasti berbicara, dan waktunya kita pasti melangkah ke promised land yang Tuhan janjikan, di mana kita akan mencapai kemaksimalan dan komunitas kerajaan Allah ini bisa diwujudkan dalam skup pelayanan kita. Itu yang saya bisa sampaikan. Amin. Terima kasih Kak Senta. Ya, saya percaya ini menjadi sebuah pesan yang terpatri ya dalam kehidupan kita, tentunya akan terus kita ingat. Oke, terima kasih sekali lagi buat rekan-rekan semua yang sudah sejauh ini bisa bersama-sama ya. Kita akan akhiri doa kita pertemuan ini. Kita akan mendoakan Kak Senta juga. Mari kita satukan hati dalam doa kita. Bapa yang baik, kami mengucap syukur buat segala hal yang kami sudah dengar, impartasi dari Kak Senta. Biarlah ini bukan sekedar juga menjadi memuaskan pendengaran kami, tapi kami rindu kami bisa juga ikut ambil bagian di dalamnya buat pelayanan Pak Senta Leo dan juga buat apapun yang Tuhan taruh hari ini di dalam hati setiap kami. Apabila ada kegelisahan, ketidakpuasan rohani, biar sungguh Tuhan kami mau mempersembahkannya itu kepada Tuhan. Kami percaya, kami mau belajar taat, kami mau belajar meresponi semuanya. Kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan. Ingatkan selalu dalam hati kami bahwa Engkau adalah pusat segalanya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Berdoa buat Pak Senta Leo, buat segala hal yang hari ini dipercayakan, mimpi-mimpi yang Tuhan taruh, janji-janji yang hari ini juga belum tergenapi. Kami berdoa Tuhan yang menggenapinya. Diberkatilah kesehatan dari Pak Senta Leo beserta istri dan anak-anak, dan juga anak-anak yang hari ini ada di asuh, semuanya ada dalam perlindungan Tuhan dan terus akan menjadi berkat. Kami percaya itu, dan Tuhan yang akan terus menyediakan segala sesuatunya. Terutama juga perihal kerinduannya untuk ada anak-anak yang terus dipersiapkan masuk di dalam sekolah yang juga dipersiapkan oleh mereka. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang memilih, Tuhan yang menaruh setiap anak-anak itu. Pertemukan Pak Senta Leo dengan anak-anak yang Tuhan sudah siapkan secara khusus
untuk membangun Nia secara keseluruhan, bahkan kepada suku-suku dan bangsa-bangsa. Diberkatilah Pak Sentaleo sekali lagi juga, dan juga setiap kami mau pulang dan akhiri pertemuan ini, dan kami mau menerima berkat cinta kasih perlindungan daripada Bapa Surgawi menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur. Amin. Amin. Amin.